Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. John Calvin dianggap sebagai teolog yang sangat berpengaruh dalam mengajarkan doktrin providensia Allah kepada gereja. Hal ini terlihat dari banyaknya umat Kristen yang menganut ajaran tersebut, terutama di dunia barat. T.S. mengatakan, di antara para pelopor teologi Protestan dan Reform, Calvin merupakan teolog yang paling berpengaruh dalam mengajarkan doktrin providensia Allah. Meskipun Calvin banyak mengambil sumber dari pengajaran Agustinus mengenai providensia. Selain mendapatkan banyak apresiasi, ajaran Calvin mengenai providensia Allah juga menghadapi banyak tantangan dari para pemikir dan teolog kontemporer, khususnya penganut paham libertarianisme. Cripps mengatakan bahwa bagi para teolog kontemporer, doktrin penciptaan dan providensia yang dikemukakan oleh teolog klasik seperti John Calvin memerlukan beberapa penyesuaian dengan zaman. Wood berkomentar, doktrin providensia klasik sudah terlalu kewalahan dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Menurut pengamatan Cass Dollar, pada abad ke-19 diwarnai dengan munculnya pandangan-pandangan kontemporer yang mencoba menantang, membantah, memodifikasi, mengubah, bahkan mengabaikan doktrin providensia klasik. Munculnya beberapa kritik kontemporer menimbulkan satu pertanyaan penting. Apakah doktrin providensia ala Calvin dari John Calvin masih relevan dalam perkembangan zaman? Ataukah doktrin providensia dari Calvin memerlukan beberapa penyesuaian sehubungan dengan kritik-kritik tersebut? Secara sederhana, providensia Allah menurut John Calvin dapat didefinisikan sebagai pemerintahan Allah atas seluruh ciptaannya. Pemerintahan Allah yang dimaksudkan ialah pemerintahan Allah yang aktif, bukan pasif, seperti yang diajarkan oleh deisme. John Calvin berkata, biarlah semua pembaca memahami bahwa providensia bukan berarti bahwa Allah berpangku tangan saja dan melihat dari surga apa yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi sebaliknya, Allah berperan sebagai pemegang kunci, yaitu bahwa Ia memerintah semua aspek dari ciptaannya. Semua aspek yang dimaksudkan adalah segala yang terjadi di dalam dunia ini, sampai peristiwa yang terkecil sekalipun. Bertiupnya angin, turunnya hujan, sampai pada jatuhnya sehelai rambut dari kepala manusia pun ada dalam pemerintahan Tuhan. Peristiwa kejahatan pun merupakan ketetapan dari Allah. John Calvin meyakini bahwa semua kejahatan terjadi untuk melayani kehendak Allah dan semuanya telah ditentukan oleh Allah. Bahkan setan pun tidak dapat melakukan apapun tanpa perintah dan ketentuan dari Allah. Ia mengatakan setan hanya melakukan hal-hal yang ditentukan Allah dan harus mematuhi segala perintah Allah, mau tidak mau, karena didesak untuk melayani semua kehendak Allah. Tetapi di lain sisi, John Calvin menekankan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas tiap pilihannya sendiri karena mengambil keputusan secara sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun. John Calvin menekankan soal tanggung jawab manusia, khususnya ketika manusia memilih melakukan kejahatan. Meskipun peristiwa itu sudah ditentukan Allah, tetapi manusia harus bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. John Calvin mengatakan,
Meskipun John Calvin meyakini bahwa Allah merupakan penyebab utama dari segala sesuatu, John Calvin, tidak menyangkali bahwa kadang-kadang Allah menggunakan instrumen-instrumen sebagai perantara untuk menggenapkan tujuannya, atau yang sering disebut dengan penyebab sekunder. Penyebab sekunder adalah perantara yang dipakai Allah untuk menggenapkan pemerintahannya di dunia ini. Penyebab sekunder bisa berupa hasil ciptaan Allah di alam semesta ini, seperti matahari, bulan, bintang, bahkan manusia. Namun demikian, ajaran penyebab sekunder ini tidak serta-merta mengatakan bahwa Allah tidak turut campur tangan dalam beberapa peristiwa. Menurut John Calvin, semua peristiwa pasti diperintah oleh Allah, baik terjadi lewat perantara atau penyebab sekunder, ataupun peristiwa yang diaturnya secara langsung dan bahkan kadang-kadang bertentangan dengan perantara itu sendiri. Dengan demikian, John Calvin menolak konsep deisme yang mengatakan bahwa dunia ciptaan bisa berjalan sendiri karena sudah memiliki sistem atau hukum alam. Sebaliknya, John Calvin menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta terjadi karena perintah Allah. Bahkan hukum alam pun tunduk pada kehendak Allah. John Calvin mengatakan, memang benar bahwa setiap spesies diciptakan dengan suatu naluri alamiah selama mereka menaati perintah Allah yang kekal dan secara spontan mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Tentu saja pengajaran providensia Allah dari John Calvin ini menantang para pemikir kontemporer untuk mengkritiknya, terutama yang memegang paham libertarianisme. Kritik pertama ditujukan kepada doktrin providensia John Calvin yang dinilai terlalu bersifat determinisme. Seperti para determinis pada umumnya, John Calvin berpendapat bahwa manusia tidak dapat memilih sesuatu yang lain selain yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, ajaran Calvin tidak dapat dihindarkan dari determinisme, walaupun Calvin dan para pengikutnya sendiri selalu menyangkal bahwa Calvin menganut paham determinisme ini. Lebih jauh lagi, John Calvin juga mengatakan bahwa derajat penetapan Allah ini diterapkan sampai pada hal terkecil dalam hidup manusia, seperti dalam kegiatan sehari-hari. Meskipun John Calvin jarang membicarakan hal ini, namun menyetujui bahwa Allah menetapkan segala sesuatu tanpa kecuali. Menurut Walsh, pandangan kedaulatan Allah dari John Calvin ini sudah kelewat batas dan jelas merujuk pada determinisme. Ia mengatakan seberapa jauh Allah mengontrol segala hal. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah mengontrol segala sesuatu dengan sangat teliti sampai hal terkecil seperti yang diklaim dari ajaran Calvin. Apa yang Alkitab ajarkan ialah bahwa Allah sesuai kehendaknya akan melaksanakan rencananya dan akan berhasil dalam setiap rencana yang Ia tetapkan. Jadi, menurut Walsh, yang terpenting ialah Allah pasti menggenapi tujuannya pada akhirnya. Mengenai detail-detail bagaimana Ia akan menggenapi tujuannya, tidak serta-merta diatur pula oleh Tuhan, oleh Allah sejak awal, dengan tidak mengizinkan kemungkinan lain terjadi. Jika pandangan determinisme Calvin ini terus diterapkan, maka akan menuntun pada fatalisme, yaitu seseorang hanya berdiam diri dan pasrah kepada kehendak Allah, seperti yang sudah digariskan. Dengan demikian, manusia juga tidak memiliki keinginan untuk berjuang dalam melakukan apapun. Pinnock mengatakan, jika Allah ingin menyelamatkan Anda, niscaya Ia melakukannya dan sama sekali tidak dibutuhkan uluran tangan Anda untuk menolongnya. Jika Ia mampu Anda menjadi orang miskin, Anda pasti akan mengalaminya, dan itu tidak akan mungkin bisa berubah.
Fatalisme tersebut kemudian akan berkembang dan menghasilkan degradasi moral. Basinger mengatakan, sekuat apapun John Calvin dan para pengikutnya menyangkali hal ini, pandangan John Calvin tetap tidak dapat menghindarkan diri dari determinisme. Tetapi yang lebih penting untuk dipertanyakan, apakah jenis determinisme yang dipegang oleh John Calvin? Pandangan John Calvin jelas tidak mengacu pada determinisme fisika. Feinberg mengatakan, determinisme yang dianut oleh John Calvin juga bukan merupakan fatalisme, seperti yang dituduhkan oleh para pengkritiknya. Ajaran fatalisme mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat terjadi selain yang telah ditakdirkan, dan semua usaha dari objek yang mengalaminya ialah sia-sia. Hal ini juga terjadi pada Allah yang digambarkan sebagai Allah yang mau tidak mau harus menciptakan dunia, dan hanya ada satu dunia yang mungkin ia ciptakan. Tentu ini sangat berlawanan dengan ajaran Calvin yang sangat menekankan kedaulatan Allah terhadap segala ciptaannya. Ajaran John Calvin juga tidak pernah mengajarkan bahwa usaha manusia akan sia-sia dan lebih baik berdiam diri saja karena semua sudah ditentukan. Justru John Calvin menekankan dalam pengajarannya bahwa umat Kristen harus melakukan sesuatu seperti berdoa dan memberitakan Injil. Inilah yang sering salah dimengerti oleh kaum Armenian dan free will theism, yaitu menyangka bahwa pandangan John Calvin menyangkali adanya kehendak manusia dan menolak pemahaman akan tanggung jawab manusia atas setiap tindakannya. Providensia yang diajarkan Calvin bukanlah takdir yang mencegah manusia merencanakan sesuatu untuk masa depan. Beberapa ucapan John Calvin bahkan mencerminkan pandangan yang kuat mengenai kekuatan dari usaha manusia, seperti yang dikutip dalam Institutionnya. Dukungan John Calvin terhadap usaha manusia tidak menjadikannya menerima definisi kebebasan yang diwartakan atau yang ditawarkan oleh libertarianisme, yang menekankan bahwa manusia dapat memilih hal yang berlawanan dari apa yang telah dipilihnya. Kebebasan yang Calvin maksudkan adalah kebebasan yang sukarela dan tanpa paksaan sekalipun segala sesuatu telah ditetapkan Allah. John Calvin menyeimbangkan antara ketetapan Allah dengan kebebasan manusia,
dengan menerapkan model kebebasan tersebut. Determinisme yang dianut oleh John Calvin yang sering disebut sebagai determinisme lunak. Mayoritas pengikut John Calvin meyakini bahwa pandangan Calvin merupakan pandangan determinisme lunak. Seperti pandangan determinisme pada umumnya, determinisme lunak atau kompatibilisme meyakini bahwa semua tindakan manusia telah ditentukan. Namun, kompatibilisme yang meyakini bahwa ada tindakan manusia yang bebas walaupun telah ditentukan, karena tindakan itu dilakukan sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri dan bukan karena paksaan. John Calvin tidak pernah mendefinisikan kehendak bebas seperti kaum libertarianisme atau indeterminis, yaitu kemampuan manusia untuk memilih apapun yang diinginkan tanpa ditentukan sebelumnya oleh siapapun termasuk Allah. Sebaliknya, John Calvin menekankan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh Allah, tetapi karena manusia melakukannya dengan sukarela, maka tindakannya itu tidak bertentangan dengan kehendak bebasnya. Pandangan ini disebut kompatibilisme yang diyakini oleh para pengikut John Calvin telah mewakili pandangan John Calvin mengenai relasi antara kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Oleh karena alasan-alasan tersebut, tidaklah mengejutkan bahwa kompatibilisme merupakan salah satu pilihan solusi bagi mayoritas pengikut John Calvin untuk mencoba menyelaraskan kebebasan manusia dan kedaulatan Allah. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua pengikut John Calvin menyetujui bahwa John Calvin memegang ajaran kompatibilisme. Ajaran kompatibilisme bukan sebuah ajaran yang wajib dianut oleh semua teolog Calvinis. Sekalipun Feinberg mengatakan Calvinisme sebagai ajaran determinisme harus memilih antara menolak kehendak bebas atau menerima kompatibilisme. Kenyataannya, ada teolog-teolog Calvinis yang juga menolak untuk menerapkan kompatibilisme dalam ajarannya. Contohnya J.I. Packer. Packer menerima baik determinisme maupun kehendak bebas manusia sesuai definisi free will theism, karena berpendapat bahwa keduanya terdapat dalam Alkitab. Ia mengakui bahwa mustahil untuk menyelaraskan kedua antinomi tersebut. Namun, bukan berarti manusia tidak dapat menerima keduanya. Ia mengatakan, di samping itu, seorang teolog Calvinis lainnya, Hodge, menegaskan bahwa definisi kehendak bebas yang tertinggi adalah kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri, digerakkan oleh dirinya sendiri, di bawah pimpinan akal dan kesadaran manusia itu sendiri. Hodge mengatakan bahwa kehendak bebas manusia berasal dari diri manusia sendiri, bukan ditentukan oleh Allah. Hal ini tidak boleh diganggu-gugat. Ia mengatakan persoalan kehendak bebas ini mendasari segala sesuatu. Jika Anda bertanya tentang hal ini, maka ini akan lebih dari sekedar Calvinisme. Semuanya akan hilang jika kehendak bebas juga hilang. Sistem moral juga akan hilang jika kehendak bebas hilang. Anda tidak akan bisa kabur kecuali dengan ajaran materialisme dan panteisme. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tidak semua teolog Calvinis sejalan dalam mendefinisikan teologi Calvin sebagai kompatibilisme. Namun dengan demikian, pandangan kompatibilisme tetap merupakan pandangan mayoritas pengikut John Calvin yang secara teologis mampu mewakili pandangan John Calvin mengenai providensia Allah dan dapat melampaui kritik dari para free will theism seperti yang telah dibahas sebelumnya, khususnya berkaitan dengan kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah.
Lebih jauh lagi, para pengkritik John Calvin juga mengkritik ajaran Calvin mengenai derajat ketetapan Allah yang mencakup bagian-bagian terkecil hidup manusia. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kedaulatan Allah tidak mengatur detail kehidupan manusia, melainkan hanya tujuan akhirnya saja. Tetapi Alkitab dengan jelas menulis dalam Matius 10 ayat 29-30, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat ini membuktikan bahwa Allah tidak membiarkan satu pun hal kecil terjadi karena kebetulan. Sama yang terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah. Bridge berpendapat Tuhan menyatakan kedaulatannya dalam setiap waktu dan setiap detail, seperti yang Ia lakukan juga untuk menentukan nasib seekor burung kecil, akan menyatakan kedaulatannya juga untuk mengontrol hal-hal terkecil yang bahkan tidak penting dalam kehidupan kita. Keyakinan bahwa Allah mengatur sampai bagian terkecil hidup manusia ini seharusnya justru membuat umat Kristen merasa aman dalam kehidupannya. Ini memampukan umat Kristen untuk mempercayai Allah sepenuhnya dan menaati perintah Yesus untuk tidak khawatir. Karena hidup umat Kristen tidak ditentukan oleh kebetulan-kebetulan, ketidakpastian alam semesta, ataupun tindakan jahat dari orang lain. Namun, bukankah dengan menerima bahwa Allah mengatur sampai hal-hal terkecil dalam hidup manusia, berarti semakin menghilangkan kehendak bebas manusia? Bagi para kompatibilis, selama keputusan manusia tidak dipaksa oleh faktor di luar dirinya, maka itu adalah keputusan yang bebas. Kenyataannya, manusia tidak merasa dirinya dipaksa ketika mengambil keputusan dalam hidupnya, dan mereka menyadari bahwa keputusan itu milik mereka sendiri. Demikian juga dengan umat percaya yang meyakini bahwa Allah mengatur dan menentukan segalanya. Tidak mereka dipaksa dalam mengambil setiap keputusan dalam hidupnya, meskipun mereka mengetahui bahwa Allah telah mengatur dan menentukan segala sesuatu. Hickton juga mengatakan, keputusan itu adalah keputusan saya, karena keputusan itu lahir dari hasil pemikiran, kesan, perasaan, dan pilihan saya sendiri. Dalam video berikutnya, saya akan membahas mengenai masalah kejahatan berkenaan doktrin providensianya John Calvin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.